Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman viewer dan subscriber di channel ini, Titah Misteri. Kali ini kami akan membawa sebuah misteri yang diangkat dari kisah nyata dengan judul Horor Rumah Hantu Darmo. Sore itu Siska sedang bercermin di dalam kamarnya. Berkali-kali dia amati wajah dan lekukan tubuhnya di cermin. Make up minimalis tapi dengan setelan blazer hitam, dia merasa tampilannya sangat menawan. Berkali-kali dia tersenyum sangat puas dengan penampilannya di dalam cermin. Malam itu dia ada janjian dengan seorang klien. Dan kalau ini berhasil, dia akan mendapat pundi-pundi penghasilan yang sangat besar. Siska adalah seorang freelance agen properti, yang orang awam tahu adalah makelar properti, terutama rumah. Selama 3 tahun berprofesi sebagai agen properti, bisa dibilang Siska sangat sukses secara ekonomi. Selain cantik, pembawaannya yang energik dan berwawasan luas membuatnya mudah bergaul dengan siapa saja. Tentu saja, banyak sekali orang-orang kaya yang pernah menjadi kliennya. Bertemu dengan bos-bos sebagai pembeli atau penjual rumah adalah hal yang sangat biasa baginya. Tapi, sejujurnya ada faktor penting lain yang sangat mempengaruhi kesuksesannya. Siska berani berkorban apapun demi klien. Ya, apapun. Bahkan, demi melancarkan semuanya, tak jarang dia bersedia tidur dengan bos-bos kaya yang banyak di antara mereka adalah hidung belang. Cantik, luwes, pintar, dan gampang diajak deal di kamar hotel. Itulah stigma yang melekat dalam diri Siska. Awalnya Siska merasa risih dengan itu semua. Tapi lama-lama dia merasa terbiasa dan menganggap hal seperti itu sudah lumrah di zaman semodern ini. Siska berumur 32 tahun. Kesibukannya menjadi agen properti memang membuatnya belum tertarik untuk menikah. Banyak pria yang berusaha mendapat cintanya, tapi rasanya hati Siska belum siap untuk membangun rumah tangga. Seperti beberapa wanita karir yang lebih mengejar kesuksesan di luar daripada menjadi seorang ibu rumah tangga. Siska berdomisili di Sidoarjo, kota satelit dari Surabaya. Awalnya, kliennya berasal dari Sidoarjo dan Mojokerto. Tapi, setelah semakin dikenal cantik, pintar, dan bisa diajak deal bisnis di kamar hotel, nama Siska semakin meroket dan sejak sekitar 6 bulan yang lalu, dia mulai bisa menjamah kota pahlawan, Surabaya. Dengan kepandaian dan keberaniannya, dalam sebulan Siska bisa mendapat penghasilan hingga 100 juta rupiah. Dia selalu menginvestasikan cukup banyak uang untuk biaya perawatan dan kecantikan. Karena itu adalah salah satu modal utamanya dalam menggeluti profesi ini. Kali ini, peluang yang datang tidak main-main. Di perumahan Darmo Permai, lokasi yang terkenal sebagai perumahan elit di Surabaya. Pak Reynol yang 3 hari lalu menghubunginya mengajak ketemuan di salah satu hotel mewah di Surabaya. Hal-hal seperti ini bukan baru sekali dijalani Siska. Bercuap-cuap menjual kepandaiannya berdiplomasi dan kemampuan menawarkan rumah pada pembeli dan layanan plus-plus bagi para kliennya. Pak Reynol mengaku mendapat nomor Siska dari salah satu mitra bisnisnya. Ini adalah peluang pertama yang didapat Siska dari perumahan seelit Darmo Permai. Dia merasa harus benar-benar serius menggarap ini. 250 juta adalah angka yang ditawarkan oleh Pak Reynol. Dia menawarkan rumahnya di perumahan elit itu seharga 8,5 miliar. Biasanya, angka yang wajar adalah 5% atau 425 juta. Tapi, angka 250 juta tetaplah sangat tinggi bagi Siska, dan biasanya angka itu bisa ditawar untuk dinaikkan
Apalagi jika dia bisa memuaskan dengan pelayanan plus-plus yang selama ini sering dilakukannya. Waktu bergerak mendekati jam 7 malam. Sebentar lagi temannya datang karena janjian dengannya untuk mengantar hotel yang dituju Pak Renol, yang lokasinya tidak terlalu jauh dari perumahan elit Darmo Permai. Terdengar suara mobil berhenti di depan rumah Siska, dan dia yakin itu adalah Angel, temannya yang memang sudah janjian. Angel adalah seorang DJ. Tadinya Angel juga yang mengenalkan padanya trik-trik untuk membuat nyaman klien. Sebagai seorang DJ, tentu Angel banyak bersentuhan dengan dunia malam. Maka tidak heran sebenarnya layanan plus-plus juga adalah ide dari Angel, yang sejauh ini mengantar Siska ke kesuksesan secara materi. Mereka berdua pun menuju hotel yang ditunjuk Pak Renol. Setelah sampai di depan hotel, mereka berhenti sejenak dan Siska menelpon Pak Renol yang ternyata sudah menunggu di lobi hotel. Angel pun pamit sambil tak lupa mengucapkan kepada Siska, "Sukses ya, Cin." Siska hanya mengangguk sambil tersenyum manis lalu segera menemui Pak Renol di lobi. Pak Renol ternyata belum terlalu tua, 45 atau lebih sedikit. Itu dugaan Siska tentang umurnya. Tanpa basa-basi, Pak Renol segera mengajak Siska ke kamar dengan alasan agar pembicaraan lebih fokus dan serius. Siska pun menyetujui itu dan mereka berdua segera masuk lift dan menuju sebuah kamar di lantai 5. Pak Renol mengambil kadlock atau kunci kartu kamar hotel dari sakunya. Pintu segera dibuka dan mereka berdua pun masuk. Siska dipersilakan duduk di kursi dan Pak Renol kemudian menyodorkan sebotol minuman dan gelas. Siska tahu betul bahwa itu adalah anggur mahal. Bukan sekali dua kali dia menikmati anggur jenis itu. Pembicaraan pun dimulai dan Siska menampilkan diri secara profesional. Penampilannya sangat memukau, termasuk dari sisi kemampuan berbicara, tentu saja karena ditopang oleh kecantikan yang luar biasa. Semua dokumen dipelajarinya dengan seksama, termasuk beberapa foto tentang kondisi rumah itu, dari semua sisi dan juga kondisi interior di semua ruangan dalam rumah. Pak Renol sepertinya terkesan dengan semua pembicaraan Siska. Ya, tentu saja Siska harus mengerahkan kemampuan terbaiknya demi peluang sebesar itu. Dan yang pasti, dia bukan pelacur, sama sekali bukan. Dia adalah seorang freelance agen properti yang kebetulan sering memberikan layanan plus-plus. Minimal itu yang ada di otaknya. Pembicaraan kemudian berjalan semakin menarik dan serius. Akhirnya, Siska berhasil melakukan negosiasi dan menaikkan fee-nya di angka 300 juta. Sebuah angka yang tentu saja sangat fantastis baginya. Pak Renol kemudian mengajaknya minum dan mengatakan bahwa sebenarnya dia bukanlah pemilik rumah itu. Dia adalah salah satu manajer di sebuah perusahaan si pemilik rumah dan ditugaskan untuk menemui Siska malam itu. Malam yang semakin larut membawa mereka ke obrolan yang lebih luas. Lama-lama, obrolan itu menjurus ke kehidupan pribadi. Dan yang terjadi berikutnya adalah apa yang selama ini sering Siska alami, yaitu Pak Renol dengan halus meminta layanan plus-plus darinya. Siska lagi-lagi tampil dengan sangat elegan, walaupun akhirnya semuanya berakhir di sebuah pergulatan di atas ranjang. Well, itu bukan yang pertama dan Siska sudah sangat fasih memerankan hal itu. Pak Renol kemudian terlihat tersenyum lebar dan sepertinya benar-benar puas dengan semua pelayanan Siska. Waktu baru jam 9 malam dan Pak Renol memutuskan untuk malam itu juga melihat rumah agar tidak membuang banyak waktu. Dan Siska pun menyetujuinya. Di perjalanan, Pak Renol mengobrol tentang banyak hal.
terutama tentang sang pemilik yang menjual rumah itu karena mau pindah di Jakarta, di mana sebagian besar bisnisnya memang ada di Jakarta. Langit yang dari tadi mendung tiba-tiba menurunkan hujan sangat deras dengan iringan petir dan guntur yang sesekali menggelegar. Pak Renol segera memasukkan mobil di garasi yang cukup luas itu. Dia sempat memberi isyarat agar Siska menunggunya di dalam mobil. Tak lama berselang, Pak Renol datang dan mempersilahkan Siska masuk dan berkata bahwa bosnya sudah menunggu di dalam. Siska melihat pintu depan rumah itu dibuka oleh seorang bapak. Pak Renol mengatakan bahwa bosnya menunggu di ruang tamu depan dan meyakinkan Siska untuk tidak perlu khawatir karena ada istri bosnya juga di dalam. Siska turun dari mobil setelah Pak Renol pamit. Katanya ada tugas lain dari bosnya. Siska tentu tak menanyakan lagi apa yang dimaksud tugas lain. Yang jelas, itu bukan urusannya. Perlahan Siska melangkahkan kakinya menuju pintu. Hatinya merasakan aura kemewahan di rumah ini. Dia yakin arsitek yang mengerjakan ini tentu bukan orang sembarangan. Terasa jelas semua bagian dan ornamen dikerjakan dengan kerapian dan presisi tinggi. Bapak itu segera menyambut Siska dan menjabat tangannya. Hujan di luar terdengar semakin deras. "Panggil aja Pak Bob," kata bapak itu sambil menjulurkan tangannya dan senyumnya merekah lebar. Pak Bob ternyata juga belum terlalu tua. Sepertinya juga belum sampai 50 tahun umurnya. Wajahnya oriental dengan gurat-gurat tipis di wajahnya yang mengesankan betapa dia dulu sangat tampan semasa muda. Di usia seperti ini pun, aura ketampanan belum benar-benar memudar. Tak lama keluarlah seorang ibu yang ternyata adalah istrinya Pak Bob. Sambil menyuguhkan minuman, beliau berkata bahwa pembantunya pulang kampung tadi siang karena ibunya sakit. Setelah obrolan-obrolan pembuka yang ringan, Siska pun sekali lagi tampil profesional. Badannya sebenarnya cukup letih karena baru saja melayani Pak Renol yang ternyata diranjang jauh lebih garang dari yang dibayangkannya. Dalam hati, dia berharap tidak harus memberi pelayanan plus-plus lagi ke Pak Bob. Tapi rasanya kemungkinan itu kecil karena ada istri Pak Bob juga di situ. Pak Bob kemudian menceritakan bahwa masalah fee dia serahkan semua ke Pak Renol. Artinya, angka 300 juta tidak perlu diutak-atik lagi. Siska lagi-lagi merasa senang luar biasa setelah mengingat angka sebesar itu. Obrolan pun berlanjut dan tidak ada yang aneh. Semua berlangsung profesional dan kalaupun ada selingan-selingan itu sama sekali tidak menjurus ke hal-hal pribadi. Tentu saja salah satunya karena ada istri Pak Bob di sana. Waktu berjalan kembali dan karena tidak ada tanda-tanda hujan akan berhenti, Pak Bob mempersilahkan Siska menginap. Tadinya, katanya dia akan menyuruh Pak Renol mengantar Siska pulang. Sesuatu yang sebenarnya agak dikhawatirkan Siska, karena takut Pak Renol minta jatah ranjang lagi. Tapi Pak Bob lewat telepon membatalkan itu karena hujan yang makin malam makin deras dan guntur yang semakin sering menggelegar. Kebetulan Angel juga baru saja mengabari bahwa dia tidak bisa menjemput Siska karena ada acara mendadak. Entah apa maksudnya mendadak. Mungkin dia juga lagi bersenang-senang di sana. Siska sebenarnya sering menyetir sendiri kemana-mana. Tapi di musim hujan seperti ini, dia lebih nyaman kemana-mana bersama Angel. Kadang dengan mobil Angel, kadang memakai mobilnya Siska. Rasanya tidak enak mengendarai dalam kondisi hujan dan sendirian di dalam mobil. Dan Siska pun menyetujui tawaran Pak Bob. Pak Bob kemudian minta istrinya mengajak Siska ke kamar belakang untuk tempat istirahat. Namanya Bu Maria. Kamar itu cukup luas, dengan kamar mandi yang juga terlihat mewah di dalam. Siska manggut-manggut melihat itu semua. Dia sering mengunjungi rumah klien-kliennya yang juga mewah. Tapi rasanya rumah ini adalah yang paling mewah yang pernah dimasukinya. Wajar sih, karena tawaran penjualannya di angka 8,5 miliar. Bahkan dalam hati Siska sebenarnya yakin bahwa rumah ini bisa dijual dengan harga di atas itu. "Ya udah Mbak Siska, silakan istirahat. Ini sudah hampir jam 11.
Besok biar diantar Pak Reno lagi, kata Bu Maria sambil kemudian menyodorkan kimono kepadanya. Tidak ada yang aneh, semuanya normal. Siska teringat pernah mengalami hal seperti ini sekitar setahun yang lalu. Dia juga harus menginap di rumah salah satu klien di Mojokerto yang kebetulan waktu itu juga karena hujan yang terlalu lebat. Ketika itu Siska sebenarnya bawa mobil, tapi ibu pemilik rumah memintanya menginap karena akan berbahaya berkendara di hujan selebat itu. Dan semuanya juga berjalan lancar. Tiba-tiba Siska teringat apa yang dilakukannya dengan Pak Reynold tadi di hotel. Terasa sangat mengasihkan. Pak Reynold benar-benar bisa memuaskannya, bahkan sampai 2 kali. Wajahnya cukup tampan dan terlihat menggugah selera menurut Siska. Tapi semua itu segera ditepisnya karena sudah sering dia melakukan hal itu kepada klien-kliennya. Siska memang berusaha untuk tidak menyertakan perasaan setiap kali memberi layanan plus-plus. Semua dilakukan semata demi kelancaran bisnisnya. Belum ada ruang untuk cinta, paling tidak sampai saat ini. Karena keletihan yang cukup, Siska segera mengabari Angel bahwa dia menginap di rumah Pak Bob dan besok pagi akan diantar pulang ke Sidoarjo. Dia juga mengabarkan bahwa semuanya aman. Pak Bob tidak sendirian di rumah karena ada istrinya. Kasur yang empuk, badan yang letih, dan waktu yang semakin larut perlahan mengirim Siska ke alam tidur. Tiba-tiba Siska terbangun oleh suara ketukan pintu kamar. Lampu kamar segera dinyalakannya. Dia memang lebih nyaman tidur dalam suasana gelap atau remang-remang. Siska melangkahkan kakinya perlahan untuk membuka pintu. Entah kenapa, tiba-tiba hatinya diliputi ketakutan kali ini. Tapi bukan ketakutan bahwa Pak Bob akan minta layanan plus-plus padanya. Rasanya ada ketakutan yang entah itu apa, dan perasaan itu semakin lama semakin kuat. Perlahan dibukanya pintu itu. Ternyata Pak Bob. Dia mengatakan ingin dipijat oleh Siska dengan setengah berbisik. Siska paham, tentu pijat yang dimaksud bukanlah pijat biasa. Siska mengangguk pelan walaupun rasa kantuk masih menyelimutinya. Tiba-tiba Pak Bob memeluknya. Entah kenapa bau ruangan kemudian menjadi sangat amis. Bulu kuduknya merinding dan terdengar langkah kaki lain mengarah ke kamar. Siska yakin itu adalah Bu Maria. Dia takut sekali. Tapi bukan takut Bu Maria mengetahui Pak Bob memeluknya. Entah, terasa ada perasaan takut lain. Dan ternyata benar. Sosok Bu Maria berdiri di depan pintu. Jelas sekali wajahnya, tapi bukan marah. Dia justru tersenyum melihat Siska dan Pak Bob berpelukan. Ah, ini semua aneh, kata Siska dalam hati. Bulu kuduknya terasa semakin berdiri. Senyum Bu Siska semakin mengembang dan kemudian terdengar dia tertawa. Tapi bukan tertawa biasa. Tertawa yang sangat mengerikan. Seperti suara kuntilanak di sebuah film yang pernah ditontonnya. Sesaat kemudian, Siska baru tersadar ketika pandangan diturunkannya. Bu Siska ternyata melayang. Kakinya tidak menyentuh lantai. Sepertinya dia mulai sadar apa yang sedang dialaminya. Ini bukanlah hal yang normal. Dipandanginya Pak Bob yang masih memeluknya. Pak Bob tersenyum, semakin mengembang, lalu menyeringai dengan suara yang juga tak kalah mengerikan. Otak Siska kemudian berpikir dan menyimpulkan, ini semua hantu. Siska merasa kehilangan semua tenaga secara tiba-tiba. Tangan Pak Bob kemudian mencengkeram kuat tubuhnya, lalu membantingnya ke atas kasur. Bu Maria yang dengan cepat melesat membantu Pak Bob. Kali ini mereka berdua berbagi tugas. Bu Maria mencengkeram kedua tangannya,
dan satu tangan Pak Bob membekap mulutnya. Nafas Siska serasa hampir habis. Kakinya ditindih sangat kuat oleh badan Bu Maria. Pakaiannya dilucuti dengan paksa, satu persatu oleh satu tangan Pak Bob. Segenap usaha dikerahkannya, tapi semuanya sia-sia. Pak Bob dan Bu Maria tidak mampu dilawannya seorang diri. Siska berusaha mengingat semua doa yang pernah dipelajarinya, tapi entah kenapa tak satu pun yang melintas di ingatannya. Kini semua pakaiannya telah terlepas, bersama kesadaran penuhnya bahwa dia sedang akan diperkosa oleh Pak Bob yang adalah seorang hantu. Kengerian itu sungguh tak mampu ditahannya. Malam itu terus berjalan dan kengerian demi kengerian semakin membekap Siska. Keringat dingin membasahi tubuh telanjangnya. Pak Bob dengan sangat lahap menggerakkan bibirnya di sekujur tubuh Siska. Bau semakin menyengat dan Siska merasakan ada makhluk-makhluk kecil sangat banyak yang merayap-rayap di tubuhnya. Entah apa itu, mungkin ulat atau belatung karena wajah dan mulut Siska dalam kondisi terbekap. Bau busuk, rasa takut, jijik, geli karena makhluk-makhluk kecil merayapi tubuhnya bercampur aduk menjadi satu. Lalu, tubuh Siska terasa dipenuhi lendir yang sangat tebal. Kengerian itu belum berakhir. Siska semakin memejamkan mata dan pada titik ini dia sangat pasrah. Pasrah dalam ketakutan karena tak ada apapun yang bisa dilakukannya. Pak Bob semakin liar dan Bu Maria mengiringinya dengan suara tawa yang melengking dan menakutkan. Waktu terasa berjalan terlalu lambat. Pak Bob benar-benar memperkosanya. Ya, Siska benar-benar merasakan bahwa dia diperkosa. Tawa Pak Bob dan Bu Maria terus-menerus terdengar hampir di sepanjang semua kejadian mengerikan itu. Tawa itu kemudian perlahan memelan. Cengkraman Pak Bob dan Bu Maria terlepas. Tapi Siska terlanjur tak punya tenaga. Kedua sosok itu kemudian menari sambil berpelukan, tepat di depan matanya. Badan keduanya seperti tertutup oleh ulat-ulat kecil yang makin lama makin banyak. Sesekali mereka berdua menoleh ke arah Siska dengan wajah dan senyum yang sangat mengerikan. Matanya melotot dan tiba-tiba mata itu melompat ke wajah Siska. Siska berteriak penuh ketakutan. Dengan tawa yang juga sangat mengerikan, kedua sosok itu mendekati Siska dan memasang matanya sendiri, satu persatu. Sungguh, malam itu benar-benar tak pernah dibayangkan akan menimpa hidupnya. Angin kemudian berhembus dan terdengar ada suara lesatan yang sangat cepat. Bersama itu, sosok Pak Bob dan Bu Maria menghilang dari tatapannya. Dalam kengerian yang belum sirna, perlahan Siska berusaha merangkai kesadaran. Ya, dia diperkosa oleh Pak Bob yang adalah hantu. Dia harus segera keluar dari rumah itu. Tapi kemudian dia juga segera sadar, dia dalam kondisi telanjang. Dengan tergesa dia memakai baju yang dipakainya tadi. Langkahnya masih sangat gemetar. Keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu, dan tangannya meraih gagang pintu yang segera dibukanya dengan sisa-sisa tenaga. Pintu itu pun kemudian terbuka. Siska segera berlari keluar. Ekor matanya sempat melirik jam. Hampir jam 2 dini hari. Siska semakin mempercepat langkahnya, dan kali ini dia merasa sangat beruntung. Mobil Angel ternyata ada di sana, di depan rumah mewah itu. Walau bekerja sebagai DJ yang sering dipandang sebelah mata masyarakat, ternyata sahabatnya yang satu ini memiliki chemistry yang kuat dengan dirinya. Masih dalam kondisi ketakutan, Siska langsung masuk ke dalam mobil. "Antar aku pulang, Jin," pinta Siska yang dijawab oke oleh Angel.
Hampir tak ada pembicaraan apapun di antara mereka. Siska sangat lelah dan masih dilanda ketakutan. Dan sepertinya Angel sangat memahami hal itu. Siska berkali-kali mengelus dada dan menghembuskan nafas panjang penuh rasa lega. Kengerian yang rasanya cukup lama telah berlalu. "Kamu tahu itu rumah siapa?" tanya Angel tiba-tiba. Enggak. Emang rumah siapa?" tanya Siska gugup. "Aku sekitar setengah jam nunggu kamu di depan rumah itu. Aku ingat ceritamu kemarin tentang lokasi rumah itu. Itu kan rumah hantu Darmo yang sangat terkenal itu." Siska sontak terperangah mendengar itu. Ya, rumah hantu Darmo memang sudah sangat terkenal. Banyak orang yang pernah mengalami hal-hal aneh di sekitar sana. Banyak juga cerita tentang orang yang dibawa makhluk halus ke sana, yang kali ini menimpa dirinya. Waktu pun berjalan kembali, tak ada lagi pembicaraan di antara mereka, dan mereka berdua pun sampai di rumah Siska. Siska pun mengucapkan terima kasih dan Angel langsung menancap mobilnya. Siska menekan bel dan tak lama Mbak Sumi keluar menyambutnya. Siska hanya tinggal berdua dengan Mbak Sumi pembantunya di dalam rumah yang dibelinya sekitar setahun yang lalu. Rasa takut masih cukup menyelimuti Siska. Tidak seperti biasanya, kali ini dia minta agar Mbak Sumi menemaninya tidur di kamar. Setelah membersihkan wajah dan tubuhnya, dengan badan yang sangat letih, Siska berbaring di samping Mbak Sumi di kasur kamar yang cukup besar itu. Mbak Sumi terlihat sudah tertidur lagi, dan Siska menenggelamkan diri di dalam selimut tebalnya. Setelah teringat sesuatu, tangannya segera meraih HP dan mencari-cari kontak Pak Reno, yang kemudian dihapus dan diblokirnya. Lalu, dia menelpon Angel sedikit mengabari bahwa dirinya sudah tenang. Angel langsung mengangkat telepon dengan suara yang sepertinya dia sedang mabuk, sambil berkata, "Sorry Jin, aku gak bisa nemani kamu, aku tepar. Setelah ngantar kamu ke hotel, aku langsung mabuk. Besok pagi mungkin aku pulang dan mampir ke situ." Telepon itu segera ditutup Siska. Angannya berusaha merangkai semua kejadian yang dialaminya. Dalam hati dia pun bertanya, siapa yang tadi mengantar dirinya? Siska semakin menenggelamkan diri ke dalam selimut tebalnya. Dicubitnya pahanya kuat-kuat untuk mendapat keyakinan bahwa kali ini dia sudah benar-benar berada di alam nyata. Tapi, ada hal yang sedikit menenangkannya. Di sampingnya ada Mbak Sumi, dan dia sudah keluar dari rumah hantu Darmo. Tamat. Demikian kisah misteri dari rumah hantu Darmo. Semoga kisah ini cukup menghibur untuk sahabat-sahabat viewer dan subscriber kami di channel Titah Misteri ini. Semoga kita terhindar dari kejadian apapun yang mengerikan, dan semoga setiap langkah kita adalah langkah yang selalu diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Kami dari tim Titah Misteri mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.